satu virus yang sangat berbahaya kan. Dan Mungkin kita bisa lihat dari kacamata positifnya ya. Jadi pembelajaran online saat ini tuh bisa dikatakan masa transisi untuk pembelajaran di era 4.0. pembelajaran daring dan mereka itu nggak mengalami banyak kendala. Oh, yang mana kan kita memang COVID-19. Ngomongin COVID-19 ini nggak ada habisnya ya, meskipun tahun sudah berganti ke 2022, tetapi laju pertumbuhan kasusnya ini masih tetap tinggi gitu. Dan terlebih ada varian baru yang namanya itu Omicron, dan di Indonesia sendiri itu kasusnya sudah ada 150-an orang dari yang varian Omicron ini. Iya benar. Ya dari awal pun COVID-19 itu udah dikonfirmasi sebagai salah satu virus yang sangat berbahaya ya kan. Dan membawa banyak dampak buruk, salah satunya di dunia pendidikan. Di mana yang semulanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kini dilakukan secara daring. Dari sistem, model pembelajaran, materi pembelajaran juga sangat berubah drastis ya. Iya benar banget, tapi sebelum adanya pembelajaran online itu kita ngerasain ya namanya libur yang awalnya 2 minggu, kemudian uh, apa bisa dikatakan percobaan pembelajaran online, kemudian libur lagi, kemudian sampai kita lulus dan tidak ada UN, tidak ada perpisahan, dan kita ini baru benar-benar merasakan pembelajaran online itu di perkuliahan. Iya benar. Ya awalnya kita taunya 2 minggu doang ya, taunya hampir 2 tahunan dan sekarang kita udah mau hampir semester 4. Di sini aku penasaran, menurutku ini pembelajaran daring di Indonesia tuh gimana sih? Oke, kalau misalkan dalam perkuliahan ya itu sudah cukup bagus sih. Jadi saya berkaca kepada perkuliahan yang ada di UGC. Karena di UGC itu dosennya itu melakukan pembelajaran melalui video conference seperti Zoom dan juga Google Meeting. Terus ada juga yang menggunakan LMS, ada Schoology, Google Classroom, dan juga UGC sendiri kan punya LMS yang namanya LMS Inter UGC. Nah dari situ aplikasi video conference dan juga LMS itu kan menunjang dalam pembelajaran kita gitu sebagai mahasiswa, dan kita juga kan memang harus memanfaatkan teknologi kan di era 4.0 ini. Dan ketika saya bertanya kepada teman-teman yang ada di universitas lain juga, mereka itu memang mengatakan bahwa pembelajarannya menggunakan video conference dan juga LMS, jadi gak jauh beda lah sama UGC. Nah tetapi sayangnya pembelajarannya seperti itu, metode yang seperti itu tidak diterapkan yang di bawah perguruan tinggi seperti SD, SMP, SMA. Oh iya. Ya kan, saya itu punya adik. Nah itu melakukan pembelajaran yang memang secara dua arah itu bisa dikatakan percobaan sih, karena waktu itu menggunakan Zoom dan hanya 3 kali. Jadi kayak cuma percobaan selama 3 kali itu. Lebih seringnya itu menggunakan WhatsApp. Biasanya kalau gurunya memang niat itu membuat video kemudian di-share ke grup WhatsApp tersebut. Ada juga memang yang hanya menyebarkan link YouTube dari orang lain kemudian disebarkan di grup WhatsApp tersebut. Kemudian ada juga yang hanya memberikan tugas. Jadi lebih banyak tugas ketimbang materi. Iya di kuliah pun sama. Ya, kemudian ada juga materi pembelajaran PJJ ada sih dikasih, tapi itu tuh pakainya rombongan belajar. Jadi ada perwakilan gitu, perwakilan rombongan belajar, nanti tuh mengambil bentuk fisiknya ke sekolah, kemudian disebarkan lagi ke anggota-anggota lain. Dan biasanya tuh tergantung daerah sih, misalkan daerah yang termodal itu kayak di dekat situ kan ada perumahan dan GSI, nah biasanya itu jadi satu kelompok. Nah kemudian perwakilan ini membagikan lagi ke anggota-anggotanya. Nah kalau itu kan kurang efektif juga ya, dan kita nggak tahu mereka tuh habis dari mana, habis ketemu sama siapa kan. Lebih berbahaya. Untuk SMP sama SMA juga hampir sama sih, tapi bedanya mereka itu udah pakai aplikasi Google Classroom. Nah, di SMP SMA itu sudah mengenal, tetapi untuk video conference itu memang jarang dan memang masih percobaan lah ibarat kata. Dan ini dibuktikan lagi dengan waktu itu saya ikut panitia PKKMB, jadi pendamping gugus, jadi yang mendampingi mahasiswa baru, kemudian melakukan percobaan menggunakan Zoom karena PKKMB-nya kan pakai Zoom. Dan situ banyak yang mengatakan bahwa mereka itu tidak familiar dengan aplikasi Zoom, dan juga mereka ini bahkan baru pertama kali gitu menggunakan aplikasi
aplikasi Zoom. Jadi kan ini menjadi pertanyaan dong. Berarti selama ini mereka menggunakan pembelajaran daring itu tidak menggunakan video conference. Dan ya mungkin ini kan saya mengatakan di Kabupaten Cirebon ya, wilayah sekitar itu. Dan mungkin di sekolah-sekolah lain juga mungkin ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Dan mungkin karena ada beberapa hambatan-hambatan juga sih secara general. Ya betul ya, namanya juga di Indonesia masih baru ya, pasti banyak hambatannya ya. Iya, benar banget. Dan di awal-awal pandemi itu, di saat pertama kali pembelajaran daring diterapkan, banyak sekali hambatan yang dialami, terutama mengenai teknologi. Karena ya di Indonesia itu masyarakatnya itu masih kurang pengetahuan tentang teknologi kan. Kemudian ya banyak yang ekonominya itu masih sangat tidak bisa memenuhi ya untuk membeli teknologi seperti handphone atau laptop, bahkan mungkin contoh kecilnya aja ya kuota lah. Kan namanya daring butuh kuota kan. Iya benar. Dan sebenarnya mungkin ya ada gitu yang murah 10.000 atau berapa, tapi yang namanya belajar itu kan setiap hari rutin juga, berarti harus disiapkan setiap hari kuotanya, dan berarti biaya yang dibutuhkan itu bertambah, semakin hari semakin bertambah. Mungkin itu sih hambatan yang dialami di Indonesia. Tapi untungnya untuk sekarang untuk kuota sudah disediakan oleh pemerintahan kan. Iya benar. Untungnya. Ada kuota pemerintah. Iya benar. Iya Fatma, mungkin kita bisa lihat dari kacamata positifnya ya. Jadi pembelajaran online saat ini tuh bisa dikatakan masa transisi untuk pembelajaran di era 4.0, yang mana kan kita memang harus bersahabat gitu dengan teknologi dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan ini sendiri. Jadi memang Indonesia kan memang baru pertama kali juga, jadi ya masa transisi lah untuk mengarah ke pembelajaran era baru. Ya benar banget ya. Tapi menurutku ini sendiri, ada nggak sih cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami di Indonesia selama pembelajaran daring? Oke, kalau hambatan di Indonesia ini complicated sekali ya, karena Indonesia kan memang terdiri dari beberapa pulau, kemudian beberapa provinsi, kota, kabupaten, desa. Nah, kalau misalkan pembangunan, kita lihat dari pembangunan juga kan tidak merata gitu pembangunan di Indonesia-nya. Ada beberapa daerah yang bisa dikatakan daerah terpencil yang memang di situ tidak tersentuh teknologi, apalagi akses internet. Kemudian memang sumber daya gurunya juga masih kurang gitu. Mungkin di benak Fatmah kepikiran, oh ini pasti di luar Jawa nih. Tapi jangan salah, karena di dalam Pulau Jawa sendiri itu masih ada desa atau daerah yang memang terpencil, belum tersentuh teknologi. Di sini dibuktikan dengan saya dulu pernah mengadakan sabah desa gitu, pramuka, dan memang di situ desa itu cuma ada satu sekolah yaitu SD, dan ketika ditanya siswa di sana tuh mau melanjutkan SMP di mana, mereka bilang tidak mau melanjutkan SMP karena memang jaraknya itu sangat jauh gitu, dan mereka lebih memilih untuk membantu orang tuanya ketimbang untuk sekolah. Dari sini kan ada ketimpangan juga ya. Kemudian di sini peran pemerintah sangat penting tentunya kan, untuk memang memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tidak hanya di kota nih yang bagus, tetapi di desa dan juga di daerah terpencil juga, karena kan mimpi dan cita-cita itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memang tinggal di kota gitu, yang tinggal di desa juga banyak itu yang punya mimpi dan juga semangat juang. Nah, kemudian pendidikan apalagi secara online ini harus adanya kerjasama ya antara sekolah, pendidik dan juga peserta didik, yaitu harus adanya kesadaran. Nah, untuk sekolah dan pendidik ini memang harus ada kesadaran untuk meningkatkan gitu pembelajaran online. Jadi menggunakan media yang bervariatif, kemudian bagaimana caranya agar semua materi itu tersampaikan, dan juga jangan sampai lebih banyak tugas ketimbang materi, apalagi untuk anak SD kan belum bisa mengeksplor gitu materi-materi di Google atau di aplikasi-aplikasi lain. Nah, kalau misalkan ada kesadaran ini, terus juga yang pendidik kan memang ada pendidik yang
ibaratnya belum melek teknologi gitu. Nah ini mungkin bisa dibantu dari sekolah atau memang ada kesadaran di dalam dirinya untuk meningkatkan gitu potensi dirinya supaya ya memang pembelajaran daring ini atau online ini terlaksana, tersampaikan dan juga materi atau medianya itu bervariatif sekali gitu. Nah untuk peserta didik sendiri harus adanya kesadaran dengan cara semangat untuk menuntut ilmu. Jadi meskipun daring atau online tapi ujung-ujungnya kan sama gitu, pendidikan gitu, mencari ilmu. Jadi sama aja mau online mau tatap muka gitu. Ya bedanya memang kalau tatap muka kan kita datang ke sekolah, kalau online ya menggunakan device, gadget gitu. Nah kalau misalkan kesadaran ini ada gitu di peserta didiknya, mereka pasti akan meningkatkan juga potensi dirinya ya mau tidak mau kan. Jadi kalau misalkan guru atau dosen memberikan materi ya mau tidak mau dia mengeksplor lebih gitu karena kan di sini terbatas juga kan kalau untuk online itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk mata kuliah atau mata pelajaran lain. Jadi memang harus mengeksplor sendiri dengan melihat Google kan banyak sekali ya materi, ada artikel, jurnal, e-book dan sebagainya. Kemudian bisa lihat kalau yang visual, tipe-tipe visual bisa lihat di YouTube nih. Nah, jadi ya memang harus ada kesadaran juga gitu antara keduanya. Ya, benar. Jadi ya dari pemerintah, pendidik maupun dari peserta didik itu ikut andil gitu dalam mengatasi hambatan dalam pembelajaran daring di Indonesia. Nah, tadi Queen itu menyebutkan Zoom ya. Iya, di awal. Nah, untuk Zoom sendiri di Indonesia sudah dikenal dari dulu atau baru dikenal setelah adanya pandemi? Kalau tanggal pastinya kapan itu saya kurang tahu, tapi yang pasti Zoom ini memang bisa diakses sejak tahun 2013. Tapi untuk kepopulernya sendiri di Indonesia itu masih kalah dengan aplikasi Skype. Tahu kan ya aplikasi Skype-nya itu sudah populer sejak saya SMP kalau tidak salah ya. Itu jadi pengganti video call juga karena dulu kan adanya BBM ya, WA tuh belum ada. Jadi video call terus juga video conference untuk bisnis juga biasa digunakan itu. Nah untuk kepopuleran Zoom ini mungkin bisa dikatakan baru populer ketika pandemi ya karena kan digunakan untuk pembelajaran juga dan tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain juga menggunakan aplikasi Zoom ini karena Indonesia sendiri kan memang baru pertama kali mengadakan pembelajaran online. Jadi ya bisa dikatakan Zoom ini baru pertama kali itu dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia. Cukup berbeda dengan di Finlandia. Untuk penggunaannya sendiri Zoom itu cocoknya untuk pembelajaran seperti apa? Untuk Zoom sendiri itu lebih cocok digunakan untuk presentasi kemudian diskusi. Kalau untuk praktikum itu agak susah karena memang praktikum kan ada alat dan bahan yang khusus gitu kan dan ya lebih nyaman dan lebih enak langsung. Kalau misalkan pakai virtual itu agak susah gitu, kurang dapat. Oh ya tadi kan cukup berbeda katanya sama Finlandia. Finlandia sendiri kan memang dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia kan ya. Iya benar. Nah selama pandemi itu pendidikan di sana itu seperti apa? Ngomong-ngomong tentang Finlandia ya, selama pandemi ini mereka tuh nggak terlalu yang terlalu parah kayak di Indonesia karena kondisi di sana itu benar-benar mereka tuh berhasil menangani COVID-19 karena pemerintah di sana itu menerapkan sebuah undang-undang atau aturan darurat dan juga undang-undang untuk penyakit menular. Dan juga di sana juga ada yang namanya karantina kayak di Indonesia, maksudnya kayak PPKM gitu atau PSBB. Dan orang-orang di sana itu benar-benar patuh. Jadi di sana benar-benar kayak menang melawan COVID-19 dan itu dibuktikan dengan adanya penurunan angka penularan COVID-19 hingga 13% pada awal-awal pandemi. Nah, untuk pendidikannya karena di sana tidak terlalu parah kayak di Indonesia, jadi mereka tuh menggunakan sistem
sistem hybrid learning. Mungkin kalau nggak ada yang belum tahu apa itu hybrid learning, jadi hybrid learning itu pembelajaran yang dilakukan secara daring dan juga tatap muka. Jadi mix gitu. Iya, dan mixnya itu di waktu yang bersamaan. Kalau di kita kan mungkin yang online sendiri, yang offline sendiri. Nah, kalau hybrid learning itu antara offline dan online itu dilakukan di waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Misalkan ya, untuk contohnya, ada satu kelas isinya 20 orang. 10 orang melakukan secara online, 10 orang melakukan secara offline. Nah, itu dilakukan misalkan di hari Kamis jam 10. Yang online juga offline dilakukan Kamis jam 10, yang online juga Kamis jam 10. Nah, yang online ini mereka melakukan dari rumah dan mereka menggunakan mungkin kayak Zoom atau aplikasi video conference lainnya. Kemudian mereka melihat ke kelas offline-nya itu kayak gitu. Iya, jadi langsung itu dalam satu waktu. Iya. Cukup berbeda sekali ya dengan Indonesia gitu kan. Emang Indonesia kalau online ya udah online aja kan. Benar. Ya, di sana juga selama pembelajaran hybrid learning, pemerintahannya itu benar-benar menyediakan memfasilitasi siswanya gitu. Dan juga mereka sangat memperhatikan mental peserta didiknya juga. Yang ngomongin soal hybrid learning, saya pernah baca katanya di Finlandia ini melakukan hybrid learningnya itu jauh sebelum pandemi. Itu benar atau enggak? Iya benar. Jadi ya kurang tahu ya sejak kapan, tapi mereka itu udah nerapin sistem hybrid learning jauh sebelum adanya pandemi. Dan ya karena itu mereka nggak terlalu kaget sama sistem pembelajaran daring dan mereka itu nggak mengalami banyak kendala. Oh, mantep banget ya. Jadi emang beda gitu kan sama di Indonesia. Di Finlandia itu emang pendidik dan peserta didiknya itu tidak mengalami atau merasakan culture shock karena memang sudah terbiasa gitu. Jadi jauh sebelum pandemi juga sudah pernah melaksanakan pembelajaran online. Jadi beda kan sama di Indonesia yang memang baru pertama kali gitu untuk melakukan pembelajaran online ini. Nah, saya juga penasaran nih, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari hybrid learning ini? Oke, jadi ya setiap hal itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Nah, untuk keunggulan dari hybrid learning sendiri, yang pertama itu fleksibel. Jadi di sini kan bisa secara daring dan juga secara tatap muka. Untuk mereka yang mereka tidak bisa hadir secara offline, mereka bisa tetap mengikuti kelas secara daring melalui aplikasi video conference dimanapun dan dari dimanapun, sehingga mereka itu tidak tertinggal materi. Kemudian yang kedua itu ini cocok untuk berbagai tipe murid ya, atau peserta didik, dari yang auditori maupun yang visual. Yang ketiga, tidak menghilangkan metode konvensional, karena di sini itu menggabungkan PTM dan PJJ atau tatap muka, sehingga di mana tatap muka itu penting kan untuk interaksi sosial. Dimana sebagai manusia itu interaksi sosial penting untuk mengurangi stres atau juga untuk mempererat hubungan antar manusia gitu. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu butuh manajemen waktu yang bagus, karena nggak semua orang bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua itu dibutuhkan teknologi dan juga pengetahuan mengenai teknologi, karena di sini kan selain secara tatap muka dilakukan juga secara daring. Yang ketiga dibutuhkan kualitas pendidik yang baik, karena kalau
pendidik itu tidak bisa mengatur atau mengelola sistem hybrid learning dengan baik, maka siswa itu akan menjadi kurang aktif. Ya, itulah beberapa kekurangan dan keunggulan dari hybrid learning. Tapi untuk di Finlandia sendiri mereka sukses menggunakannya karena mereka memang termasuk negara yang maju ya, dan mereka itu punya pemikiran yang benar-benar sangat bagus gitu, dan mereka bisa mengatur itu, dan mereka terbiasa untuk sekarang. Jadi mereka berhasil untuk menggunakan hybrid learning walaupun ada beberapa kekurangan. Jadi memang ternyata ada kekurangannya juga ya dari hybrid learning ini. Kayak menurut Fatma sendiri nih, Fatma itu lebih suka pendidikannya tatap muka atau online? Saya lebih suka tatap muka karena mungkin tatap muka itu butuh effort lebih ya, Yes. tapi untuk pembelajarannya itu jadi lebih mudah mengerti karena kita fokus sama apa yang disampaikan oleh pendidik. Kalau secara online kan kita kadang kayak diganggu oleh keluarga atau disuruh ini atau disuruh itu, atau mungkin dari kitanya sendiri gitu main HP malahan fokus ke YouTube atau ke sosial media. Tapi kalau secara PTM itu kita benar-benar kayak udah satu ke depan aja ke pendidik, sorry, dan kita jadi lebih mudah mengerti juga. Dan secara PTN kan ada interaksi secara langsung antara pendidik maupun uh, teman lainnya gitu, untuk diskusi maupun untuk bertanya. Jadi lebih 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 asik, lebih mudah, ya sangat membantu sih tetap muka lebih, karena itu saya lebih suka PTM. Untuk Queenie sendiri gimana? Kalau saya pribadi itu lebih suka tatap muka karena memang lebih dapat aja kan materinya tuh. Iya. Dan saya juga tipe pelajar yang emang lebih nyaman atau lebih suka dijelasin langsung sama gurunya. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang butuh bantuan gitu bisa bertanya langsung, gitu bisa diajarin langsung juga. Kemudian saya juga lebih suka yang memang diskusi gitu, diskusi sama teman atau ngerjain tugas bareng. Jadi tugas tuh tidak tertunda Iya. gitu. Jadi ya kalau disuruh milih lebih suka tatap muka sih sebenarnya. Oh ya, ngomongin tugas nih tadi, di Finlandia sendiri kan memang nggak ada tugas. Iya. Terus pembelajarannya itu selama 5 jam ya di sekolah, tanpa tugas, tanpa UN juga. Nah, tapi kok bisa ya siswa di sana tuh pinter-pinter gitu? Ya mungkin buat kita sistemnya itu aneh ya, karena di kita belajar cukup lama dan PR juga banyak. Iya betul. Eh, Menurut saya sendiri sih mungkin karena siswa di sana itu enjoy dan cinta sama yang namanya belajar. Iya. Kenapa kok, ya mungkin kok bisa gitu, ada yang bertanya-tanya. Ya karena sistemnya itu benar-benar membuat mereka itu mencintai dan juga enjoy sama yang namanya belajar, karena sistemnya itu benar-benar memudahkan mereka. Ya mungkin tadi udah disebutin sama ini, yaitu yang pertama dari waktu belajar mereka tuh cuma 5 jam. Iya. Dan 5 jam itu biasanya per sesi 40 menit dan ada istirahat selama 15 menit. Jadi setiap sesi dipotong oleh istirahat 15 menit. Yang mana sistem itu bisa membuat mereka kembali fresh di setiap sesinya. Dan ya bikin mereka lebih enteng kepalanya juga kan. Yang kedua itu nggak ada PR. Kalau di kita satu minggu mungkin misalkan hari ini NTK ada, hari Rabu ada NTK dikasih tugas, nanti hari Kamis ada lagi dikasih tugas lagi, belum baru dinilai dikasih lagi kan. Nah kalau di sana kan jarang banget, kayaknya mungkin malah nggak ada, dan itu bener-bener kayak membuat mereka lebih makin ringan lagi. Jadi mereka punya mindset bahwa belajar itu nggak membebani mereka kan. Iya. Kemudian nggak ada ujian. Kok bisa? Terus gimana caranya mereka dinilai kemampuannya gitu kan?
Di sana itu pemerintahannya mengandalkan guru, lebih mengandalkan guru. Jadi di sana ada yang namanya evaluasi di setelah setiap semester mungkin ya. Eh, dan sistem evaluasinya itu diatur oleh masing-masing guru, diserahkan kepada gurunya masing-masing. Yang menurut saya sih yang jadi dari sana itu mereka jadi punya inisiatif sendiri kan sama yang namanya belajar. Iya, iya. Ya mungkin itu sih kenapa mereka bisa pintar. Jadi mereka punya semangat belajar. Jadi itu ya alasan kenapa memang siswa di sana tuh pintar-pintar dan Finlandia ini memang masuk ke dalam sistem pendidikan terbaik juga kan. Iya, ya bisa dilihat juga selama pandemi ini pun Finlandia itu dinyatakan sebagai negara yang memiliki kualitas pendidikan dan juga kualitas peserta didiknya yang sangat bagus. Mantap banget ya, jadi meskipun pandemi juga tapi pendidikan di sana tuh masih tetap bagus juga. Iya. Jadi pengen ngerasain gak sih jadi siswi di sana gitu. Karena poin utama di sana itu sekolah atau belajar itu tanpa beban ya. Jadi bisa dikatakan juga memang pemerintahnya yang mementingkan kesejahteraan dari para siswanya juga. Ya, benar. Oke, jadi kita kan tadi udah banyak ngomongin tentang pendidikan di Finlandia ya. Nah, kembali ke aplikasi Zoom ya. Ini kan pernah ada yang survei ya. Nah, dan hasilnya itu banyak mahasiswa yang memilih Zoom sebagai aplikasi paling efektif. Menurut ini tuh kenapa sih? Oke, kemarin emang sempat ngadain survei tentang keefektifan aplikasi Zoom di perguruan tinggi juga, dan hasilnya itu ada 47,6% mahasiswa yang memang memilih atau menggemari aplikasi Zoom dan dinyatakan efektif gitu. Dan tentunya hal ini karena adanya keunggulan dari aplikasi Zoom ini. Yang pertama yaitu aplikasi Zoom ini punya banyak fitur unggulan. Ya, Fatma juga pasti tahu lah ya fitur-fitur Zoom itu. Kita bisa share screen untuk presentasi, kemudian bisa chat juga, ada fitur chat, dan kita itu bisa memilih untuk everyone atau untuk ke salah satu orang saja. Kemudian kita juga bisa mengirim file atau dokumen itu melalui chat, dan kita juga bisa merecord, kemudian bisa juga membuat room Zoom, dan juga bisa memakai virtual background kan. Kemudian yang kedua, aplikasi Zoom ini cukup fleksibel karena memang bisa digunakan di handphone atau juga di laptop. Jadi tergantung nih kita dia mau pakai laptop atau pakai HP. Kemudian yang ketiga adanya akses virtual background dan juga kualitas suara yang HD. Jadi virtual background ini memang udah ada di Zoom-nya, aplikasi Zoom itu kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Tapi kita juga bisa pakai virtual background yang memang sudah kita punya di file atau sudah kita bikin gitu buat sendiri. Tapi sayangnya virtual background ini tidak bisa digunakan di HP ya. Jadi hanya bisa di laptop. Kalau HP juga mungkin beberapa device saja yang mendukung. Kemudian kualitas suara memang HD di Zoom, tetapi lebih baik lagi kalau menggunakan luaran seperti earphone. Jadi hasilnya lebih maksimal juga. Kemudian yang selanjutnya adanya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Jadi secara dua arah nih, kita bisa presentasi, diskusi, bahkan kuis juga bisa. Karena emang feedbacknya kan langsung video conference kan. Kemudian adanya variasi dalam pembelajaran daring juga. Kalau misalkan pembelajaran daring pakainya WA, hanya pakai WA gitu kan pasti bosan dan biasanya hanya dikasih tugas gitu. Nah, kalau video conference ini atau Zoom ini memang kita kan diberi materi juga, kemudian kita juga bisa bertanya gitu apa yang ingin kita tanyakan, diskusi, kemudian bisa mengadakan kuis juga. Kemudian yang selanjutnya adanya semangat dalam pembelajaran daring dan juga ada variasi dalam pembelajaran daring. Jadi siswa itu tidak jenuh kan kalau menggunakan video conference karena dia itu punya dia bisa dikatakan punya effort lebih untuk bangun pagi, kemudian mempersiapkan materi sebelum memasuki ruangan Zoom. Kemudian ada semangat tersendiri lah untuk bertemu dengan teman-teman dibandingkan dengan WA kan lebih pasif ya. Kalau misalkan Zoom itu dinilai lebih ya lumayan lebih aktif lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya benar, dan ya terbukti Zoom itu sangat efektif ya. Dan ya saya sebagai mahasiswa yang
sering sekali menggunakan Zoom di setiap pertemuannya gitu ya, mata kuliah. Mengakui kalau Zoom itu ya memang aplikasi yang atau aplikasi video conference yang sangat efektif dibandingkan yang lainnya. Ya meskipun mungkin banyak orang yang bilang Zoom itu memakan banyak kuota kan, tapi ya ada harga, ada kualitas. Iya benar. Kayak ya Zoom itu sebenarnya stabil dan memiliki fitur yang sangat lengkap. Benar. Dan ya karena itu mungkin kalau disuruh milih aplikasi untuk video conference, saya lebih memilih Zoom dibandingkan Google Meet atau yang lainnya. Nah, itu kan surveinya di Indonesia ya. Iya. Gimana dengan negara-negara lain? Apakah Zoom mereka menganggap Zoom itu aplikasi video conference yang efektif juga atau bagaimana? Kalau efektivitasnya itu saya kurang tahu ya, tapi saya juga pernah baca-baca gitu di Google, memang ada beberapa negara yang menggunakan aplikasi Zoom ini, seperti di Indonesia salah satunya. Tapi ada juga negara yang memang melarang aplikasi Zoom untuk dipakai di negaranya. Mungkin ada beberapa alasan kali ya. Ya mungkin karena ada beberapa kekurangannya ya. Iya Nah, benar-benar. untuk kekurangan Zoom itu kira-kira apa? Iya benar, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan Iya. kan. Kekurangannya itu yang pertama untuk pengguna atau host pengguna yang memang belum premium itu hanya bisa membuat link selama 40 menit saja. Jadi kalau sudah 40 menit biasanya linknya akan otomatis kan keluar sendiri. Tapi untungnya memang bisa digunakan berkali-kali linknya. Kemudian yang kedua, kadang terjadi trouble pada audio. Jadi meskipun audionya HD, tapi tergantung device juga kan untuk bisa menunjang atau tidak. Dan memang meskipun sudah menggunakan luaran seperti itu juga ada beberapa device yang memang ada trouble gitu, tidak bisa mendukung menggunakan aplikasi Zoom ini. Kemudian yang ketiga itu adanya ini host pengguna yang memang belum premium itu hanya bisa menerima sekitar 100 partisipan saja. Nah kalau untuk premium kan bisa sampai ribuan kan. Kemudian adanya penyusup anonim juga. Penyusup anonim ini biasanya orang yang memang mendapatkan link dari orang lagi gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa, terkadang mahasiswa tuh iseng kan Iya. memberikan link ini ke temannya atau ke orang gitu. Dan kadang orang yang masuk ini yang bukan dari kelas tersebut tuh mengganggu gitu, mengganggu jalannya pembelajaran, bisa dengan spam chat, kemudian membuat noise dengan on mic. Dan yang terakhir itu adanya hacker sih di situ. Sistem keamanan di Zoom itu emang dinilai kurang juga, dan mungkin ini alasan kenapa memang ada beberapa negara yang melarang sih, karena sistem keamanan enkripsi dari Zoom ini kurang. Tapi menurut saya memang pas awal pandemi, pas lagi booming-boomingnya itu sistem keamanannya memang kurang. Tapi sekarang kan memang sudah banyak digunakan, sudah lumayan bagus sih menurut saya. Oke, jadi ya masih banyak ya kekurangan dari Zoom itu. Iya benar. Dan ya mungkin bisa dibuktikan bahwa dari kita banyak masih mengalami trouble-trouble itu. Tapi ya menurut saya masih bisa teratasi sebenarnya beberapa gitu kan. Dan ya sehingga Zoom itu masih dianggap sebagai salah satu aplikasi yang sangat efektif untuk pembelajaran daring. Tapi menurutku ini ada nggak sih aplikasi lain yang bisa mendukung pembelajaran daring di Indonesia? Kalau saya pribadi ya lebih memilih video conference lainnya sih. Jadi kayak Google Meeting, karena emang saya kan tipe pelajarnya yang visual juga kan, jadi ada sosok pengajar gitu. Jadi ya Google Meeting, saya pilih Google Meeting. Kemudian juga YouTube juga kan sama visual itu, jadi memang butuh sosok yang sebagai pengajar, dan saya memang belajar dari situ. Kemudian ada juga nih aplikasi yang sejuta umat yang bisa disebut mbah Google itu, saya lebih memilih itu sih. Jadi Google Meeting, kemudian YouTube, dan juga Google, karena ini berdasarkan pengalaman juga waktu libur semester kemarin dan sebelum perkuliahan. Jadi sebelum masuk kuliah itu memang saya pernah belajar bahasa asing, yaitu bahasa Korea dan Jepang, dan memang itu efektif loh ternyata. Jadi saya itu cuma belajar lewat YouTube
dan juga lewat Google. Jadi materi saya baca dulu, kemudian praktisnya melalui YouTube gitu, dan juga tips-tips lainnya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa juga pakai tips ini gitu. Ya, saya juga sama mungkin ya kurang lebihnya. Eh, dari saya sendiri juga yaitu Google, YouTube, dan untuk pembelajaran lainnya butuh LMS sih Oh menurut iya, saya, benar. atau LMS. Google Class sih. Mm-mm. Kalau YouTube dan Google ya kurang lebih sama seperti ini, karena dari sana itu kan banyak sekali informasi atau referensi untuk belajar. Iya benar. Kayak ya YouTube secara visual, bedanya kalau Google itu ya versi tulisnya gitu. Dan untuk mahasiswa terutama itu Google itu sangat penting ya, karena kita butuh referensi untuk karya tulis ilmiah gitu kan. Iya. Dan kita bisa mencari jurnal atau artikel dan sebagainya. Untuk LMS atau Google Classroom itu penting karena menurut saya itu bisa membantu pendidik maupun peserta didik untuk persoalan tugas gitu kan. Ya kalau dari saya juga kurang lebih sama sih sama aku ini saran aplikasinya gitu. Jadi LMS ini bisa dikatakan menunjang ya, Iya. menunjang nilai juga kan. Oh ya, ngomongin soal aplikasi nih, di Finlandia sendiri tuh ada nggak sih aplikasi yang digunakan? Untuk pembelajaran daring ya, mungkin ya kurang lebih sama untuk video conference-nya, yaitu menggunakan Zoom atau Google Meet. Tapi mereka di sana itu ada juga menggunakan sebuah aplikasi namanya School Day. School Day ini mendukung untuk praktikum online. Dan biasanya di aplikasi ini bisa digunakan untuk praktikum atau belajar coding atau juga untuk belajar bahasa. Keren banget ya, itu Iya. bisa diakses di negara lain atau hanya di Finlandia? Untuk itu kurang tahu ya, tapi saya sudah coba cari di App Store dan memang ada Iya. aplikasi namanya School Day. Tapi saya kurang tahu apakah itu aplikasi yang dimaksud atau bukan, karena di website yang saya baca mereka tidak menyediakan visualnya gitu. Jadi saya kurang tahu sih bisa diakses atau enggak. Nah, menurut Fatma sendiri nih, apa sih dampak dari pembelajaran daring? Untuk dampaknya ya pastinya ada dampak negatif dan juga positif sih menurut saya. Untuk dampak negatifnya itu semangat belajar para peserta didik itu menurun, karena ya kalau biasanya kan ada teman yang bikin semangat gitu. Kalau sekarang kan sendirian di rumah sepi, jadi kayak semangatnya tuh menurun. Iya. Terus yang kedua itu etikanya juga menurun, karena kan si peserta didik itu jadi lebih bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada guru, atau kalau biasanya kan ada BK untuk mengatur setiap peserta didik. Kalau di sini kan jadi peserta didik itu kehilangan yang namanya etika dan juga kesopanan, karena mereka nggak ketemu yang namanya guru dan mereka kayak nggak ada interaksi, kayak kalau biasanya kita salaman gitu sama guru dan sebagainya. Kalau sekarang kan nggak ada. Kemudian yang ketiga itu uh, uh, kurangnya fokus dalam belajar. Kan kita belajar dari rumah dan pastinya banyak gangguan gitu dari berbagai hal lah. Dan dari sini juga menyebabkan menurunnya capaian belajar siswa. Yang terakhir itu kurangnya sosialisasi. Padahal kan yang namanya sosialisasi itu penting ya dalam kehidupan manusia. Untuk dampak positifnya itu menurut saya di sini kita dari pembelajaran dari itu kita jadi lebih mengenal teknologi dan juga kita mengenal inovasi-inovasi pembelajaran yang baru gitu kan. Kemudian ya siswanya jadi lebih mandiri. Dan yang terakhir suasana pembelajarannya lebih nyaman dan menghemat waktu juga kan, karena kita lakuin dari rumah.
mungkin kita bisa sambil melakukan berbagai pekerjaan lain juga. Ya, mungkin itu sih dampaknya. Ya, bener banget ya. Jadi belajar dari Finlandia juga nih, yang mana memang sudah melaksanakan atau menerapkan hybrid learning jauh sebelum pandemi. Jadi masyarakat Finlandia ini memang sudah siap gitu, tidak terkejut lagi ketika adanya pembelajaran online. Jadi sudah siap secara sumber daya manusianya dan juga medianya juga sudah tersedia. Saya juga berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir dan semua kembali normal, termasuk pendidikan kembali ke pendidikan tatap muka seperti semula. Oke, seru banget ya Fatma pembicaraan kita kali ini. Semoga bisa diambil yang baik-baiknya nih. Iya, jadi kita udah bahas banyak hal ya di sini, dari dampak pandemi terhadap pendidikan, dan juga mengenai Zoom atau aplikasi pembelajaran daring lainnya, dan juga pendidikan di Finlandia selama pandemi. Dan ya ternyata di sini kita dapat ilmu baru, ternyata di Finlandia itu dalam hal pendidikan itu benar-benar maju juga ya ternyata. Dan untuk sebenarnya untuk efektifnya suatu sistem itu tergantung individunya yang melakukan. Karena misalkan sistem pendidikan daring ini yang diterapkan di berbagai negara, yang mungkin dia anggap kurang efektif untuk berkembangnya peserta didik, sebenarnya bisa mengarah ke positif atau ke arah positif, atau bisa dibilang efektif lah. Iya. Jika peserta didik maupun pendidik itu menjalankan sistem tersebut dengan sungguh-sungguh. Jadi ya semoga kedepannya peserta didik maupun pendidik itu lebih semangat lagi dalam belajar maupun mengajar gitu, supaya sistem ini berjalan dengan baik dan dengan lebih efektif gitu. Oke. Terima kasih Fatma ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya, terima kasih juga Queenie sudah menjadi partner bicara di sini. Ya,